Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Imtihani atau Bu Nur dalam pembelajaran biologi. Untuk itu, mari kita simak bersama mengenai materi pada pembelajaran kali ini. Setelah kemarin kita mempelajari tentang virus, kita pelajari lebih lanjut yaitu mengenai struktur virus. Kemudian nanti juga akan dipelajari tentang beberapa peranan, baik peranan merugikan maupun menguntungkan dari virus. Oke, kita simak video selengkapnya. Yang pertama yaitu kita pelajari tentang ciri-ciri tubuh virus. Kita lihat ada beberapa gambar virus di sini. Ukuran tubuh virus yaitu antara 20 sampai 300 nm atau nanometer, di mana 1 nanometer itu sama dengan 1/1 juta milimeter. Nah, jadi sudah ada gambaran ya berapa ukurannya kecilnya ya tubuh dari virus. Dengan diameter kurang lebih 20 nanometer. Nah, kemudian untuk bentuk virus ini ada beberapa bentuk, ada berbentuk batang, bentuk bulat, bentuk oval, filamen atau benang, polihedral, dan berbentuk seperti huruf T atau disebut dengan bakteriofag atau virus yang menginfeksi bakteri. Nah, kita pelajari mengenai struktur tubuh virus. Di sini adalah gambar struktur virus T atau bakteriofag ya, atau virus yang menginfeksi bakteri. Nah, terdiri dari kapsid, kemudian DNA. Nah, jadi di sini ada kepala virus ya yang diselubungi oleh kapsid, kemudian di dalamnya ada DNA, tapi bisa juga berupa RNA ya, karena di sini adalah asam nukleat. Kemudian selubung ekor, kemudian serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Nah, jadi di sini yang diberi warna biru ini adalah asam nukleatnya, kemudian yang berwarna hitam adalah tersusun dari protein. Nah, dalam hal ini adalah kapsid ya. Kapsid ini merupakan selubung virus yang tersusun dari protein. Nah, bagaimana cara hidup dan reproduksi virus? Nah, cara hidup virus dapat hidup hanya bila di dalam sel hidup atau organisme tertentu yang sesuai ya, atau disebut dengan parasit intraseluler obligat. Nah, jadi bila sel hidup yang ditumpanginya mati, maka virus akan mati. Sebaliknya, jika sel hidup yang ditumpanginya itu terus hidup, maka virus juga akan tetap berkembang di dalam sel inang atau sel yang ditumpangi. Nah, sel inang sendiri terdiri dari sel inang bersel satu atau uniseluler ya, misalnya bakteri. Kemudian ada juga sel inang yang multiseluler atau bersel banyak, misalnya hewan atau tumbuhan ya, termasuk juga manusia. Kemudian kisaran sel inang, ada kisaran inang luar, misalnya ini adalah aves, babi, dan manusia. Kemudian kisaran inang sempit ini adalah contohnya adalah bakteriofag ya, atau virus yang menginfeksi bakteri. Kemudian sel eukariot misalnya adalah HIV. Nah, penularan virus bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa dengan udara, darah, air, dan lendir. Sedangkan secara tidak langsung bisa melalui vektor ya, atau perantara. Misalnya adalah virus dengue yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Nah, reproduksi virus atau perkembangbiakan virus ya dengan cara replikasi atau biasa disebut dengan replikasi virus atau perbanyakan diri di dalam sel inang. Tadi sel inang adalah sel yang digunakan virus untuk diambil asam nukleat ya untuk melakukan replikasi. Ada beberapa tahapan di dalam reproduksi virus. Ya, kita lihat di sini ada gambar replikasinya ya. Yang pertama disebut dengan adsorpsi. Kemudian yang kedua penetrasi.
kemudian sintesis, kemudian 4 pematangan, dan kelima lisis. Nah, tahap yang pertama di sini atau biasa disebut dengan adsorpsi merupakan tahap pelekatan ya, atau saat partikel virus atau virion itu melekat pada sel yang diinfeksi. Kemudian yang kedua, penetrasi, maksudnya adalah tahap virus atau materi genetik virus masuk ke dalam sitoplasma sel inang. Kemudian tahap yang ketiga yaitu replikasi dan sintesis ya, atau biasa disebut dengan sintesis atau eklivase. Nah, ini adalah tahapan terjadinya perbanyakan partikel virus di dalam sel inang. Kemudian yang keempat, pematangan. Nah, merupakan tahap penyusunan asam nukleat dan protein virus menjadi partikel virus yang utuh. Kemudian tahap yang kelima yaitu lisis atau tahap pelepasan, yaitu tahap partikel virus keluar dari sel inang dengan memecahkan sel tersebut. Nah, ada 2 siklus ya, atau 2 daur dalam perkembangbiakan virus, ada siklus atau daur litik dan siklus atau daur lisogenik. Nah, di sini kita lihat bersama ada gambar ya mengenai siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, yang pertama di sini gambar siklus litik ya. Tahapannya yaitu yang pertama tahap pelekatan. Ini yang pertama tahap pelekatan atau fag melekat pada suatu bakteri. Tahap yang kedua yaitu penetrasi, DNA fag dimasukkan ke dalam sel inang. Tahapan yang ketiga tahap replikasi dan sintesis ya, tadi sudah kita bahas bersama. Kemudian tahapan yang keempat yaitu tahap pematangan yang diikuti tahap pelepasan terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inang pecah. Nah, di sini adalah tahapan terakhir dalam siklus litik atau siklus lisis ya, karena terjadi lisis atau pemecahan sel inang. Kemudian yang kedua yaitu siklus lisogenik. Tahapannya hampir sama pada awal, yaitu adanya perlekatan, kemudian penetrasi. Kemudian yang ketiga adalah DNA fag disisipkan pada kromosom sel bakteri. Lalu kemudian ada penggabungan antara kromosom bakteri dan kromosom. Nah, ada penggabungan ya di sini. Ada penggabungan antara kromosom yang telah tersisipi profag mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama pada pembelahan sel. Kemudian yang kelima, pada kasus yang jarang terjadi, profag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Nah, kemudian selanjutnya berlanjut lagi siklus litik seperti kita bahas bersama tadi, mulai dari perlekatan, penetrasi, kemudian replikasi atau sintesis, pematangan sampai lisis. Jadi pada beberapa kasus itu dari siklus lisogenik berlanjut ke siklus litik. Selanjutnya klasifikasi virus. Dasar yang digunakan untuk klasifikasi yaitu jenis asam nukleat, ukuran, morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer, dan ada tidaknya membran. Kemudian kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika, kandungan enzim tertentu yang dimiliki, sifat imunologi, kemudian jenis sel inang, cara penularan, dan simptomatologi. Pemberian nama pada famili biasanya menggunakan akhiran viridae. Kita bahas mengenai peranan virus dalam kehidupan. Ya, ada peranan yang menguntungkan dan merugikan, tapi tidak semuanya peranan virus itu merugikan ya. Ada juga manfaat dari virus yang bisa kita pelajari ya. Misalnya dalam teknologi rekayasa genetika atau manipulasi informasi genetik itu untuk terapi gen. Kemudian bisa juga untuk pembuatan vaksin protein. Kemudian untuk pengobatan secara biologis yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur atau protozoa yang bersifat patogen, serta pemberantasan serangga hama. Ya, jadi bisa digunakan kalau yang sering kita ketahui itu untuk pembuatan vaksin.
sedangkan virus yang merugikan, misalnya di sini pada manusia lah, ini contohnya misalnya ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, di sini yang hewan, nah dan tumbuhan ya, di sini juga ada. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus bisa dengan cara yang pertama yaitu vaksin. Ya, terdapat dua jenis vaksin, yaitu vaksin virus mati dan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Contoh vaksinnya misalnya adalah vaksin poliomielitis, campak, gondong, rubella, cacar, influenza, dan rabies. Nah, itu beberapa contoh vaksin virus ya yang ada dan mungkin juga pernah kita gunakan. Nah, di sini adalah cara pemberiannya. Yang polio itu bisa dengan cara oralnya. Oral maksudnya dengan dimasukkan ke mulut ya vaksinnya. Sedangkan yang lain bisa dengan cara injeksi atau subkutan. Kemudian yang kedua yaitu interferon. Apa itu interferon? Salah satu cara pengobatan infeksi virus ya. Interferon yaitu merupakan protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus atau penginduksi lain dan berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Yang ketiga yaitu kemoterapi antivirus. Senyawa antivirus yang banyak digunakan merupakan analog nukleosida antara lain zidifudin, zalzibatin, dan sebagainya. Senyawa lain yang juga terbukti mempunyai aktivitas antivirus lain misalnya amantadin, asam fosfonoasetat, dan sebagainya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran Bu Nur kali ini, dan jangan lupa belajar biologi itu menyenangkan. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari materi Bu Nur selanjutnya. Dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe di channel Bu Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.